Samuderasun, salam sekali lagi dari Taman Sari 16, dari lembaga yang selalu Anda doakan dan dari lembaga yang selalu mendoakan pelayanan Anda. Beberapa hari lagi kita masuk ke dalam hari yang kita nanti-nantikan, hari Natal, dan kita mengucap syukur walaupun di tengah pandemi seperti ini kita masih dapat terus merayakan Natal walaupun dengan suasana yang berbeda, tetapi maknanya tetap sama, yaitu Yesus Kristus, Sang Raja Damai, lahir di hati kita dan suatu saat nanti Dia akan datang sebagai Raja yang akan memerintah selama-lamanya di dunia ini dan di surga. Kita sampai pada pelajaran yang ke-12 dan kita akan berbicara mengenai Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, cerita tentang para Majus yang sudah biasa kita kenal, kita pelajari, kita renungkan, kita khotbahkan. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk sekali lagi melihat dari perspektif yang berbeda, penyegaran yang mungkin Anda dapat terima ketika Anda melihat kembali nas yang indah ini. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Matius ketika berbicara mengenai cerita ini. Diawali dengan kalimat ketika Matius mengatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Fakta sejarah yang menunjukkan bahwa keakuratan Alkitab tidak dapat disangka lagi adalah ketika para penulis Alkitab memberikan penjelasan mengenai siapa yang memerintah. Dan tepat sekali kalau kita melihat, misalnya di dalam Lukas pasal yang kedua, dijelaskan mengenai kaisar yang memerintah pada waktu Yesus dilahirkan, Kaisar Agustus. Kita sudah melihat beberapa minggu yang lalu. Dan saat ini kita melihat Matius menjelaskan dari perspektifnya yang berbeda tentang Raja Herodes. Berbeda dari Lukas maksud saya. Kita melihat sekarang ketika kita berbicara mengenai sambutan istimewa. Sambutan istimewa yang justru kita pelajari dari orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak mengenal Allah Perjanjian Lama, tetapi mereka melihat tanda yang diberikan dan mereka datang untuk menyembah Dia. Ayat 2 berkata dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Kita akan mengenal lebih dalam lagi siapakah para Majus tersebut. Mari kita melihat sedikit lebih dalam. Ada beberapa teori mengenai orang-orang yang dianggap sangat pintar ini, orang-orang yang mempelajari bintang, orang-orang yang educated, orang-orang yang terpelajar. Dan kalau kita melihat bahwa ada beberapa versi, ada beberapa teori mengenai para Majus ini. Misalnya penulis Yunani yang bernama Herodotus, dia berpikir bahwa orang-orang Majus adalah imam-imam Persia yang ingin memamerkan kemampuan sihir dan astrologi mereka. Dan mereka adalah bagian dari orang-orang Nabatean. Tetapi kita melihat juga ada orang-orang yang berpendapat bahwa para Majus adalah cendekiawan-cendekiawan dari Babilonia atau dari Babel yang begitu tekun mempelajari banyak hal, naskah-naskah kitab suci, bahkan naskah-naskah kitab suci dari agama-agama lain. Mereka mempelajari dalam hal ini Perjanjian Lama sehingga mereka tahu ada tanda yang akan diberikan dan ada raja yang baru dilahirkan tersebut. Para fisikawan modern mencoba untuk memahami bintang apa yang dilihat oleh para Majus pada waktu itu. Beberapa meyakini bahwa itu adalah pertemuan antara Jupiter dan Saturnus, dan saya pernah membaca sebuah artikel yang ditulis oleh seorang fisikawan dari NASA, dan begitu perhitungan yang cukup rumit tetapi mencoba untuk membuktikan bahwa ada bintang yang begitu terang yang tampak pada waktu Yesus dilahirkan itu, sehingga dia ingin membuktikan keakuratan tentang apa yang diceritakan oleh kitab Matius pada waktu ini. Nah, mari kita melihat mengenai perjalanan dari para Majus. Kalau Anda dapat melihat di dalam peta ini, Anda dapat melihat bahwa sangat mungkin bahwa mereka datang dari Babylon. Anda masih ingat bahwa orang Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun lamanya. Mereka ada di Babel, paling tidak di sekitar Babel tersebut. Dan ketika mereka melihat bintang yang ada di atas Bethlehem dari timur, kita akan mempelajari ada misconception, kekeliruan yang kita buat akhir-akhir ini. Tapi kita melihat bahwa ada kurang lebih perjalanan yang cukup jauh
Ketika para Majus, Anda melihat Yerusalem ada di sebelah kanan sini dan mereka harus membuat perjalanan yang kurang lebih 1.000 kilometer yang mereka tempuh dengan unta, dengan keledai. Kita tidak tahu persis, tetapi 1.000 kilometer dan diperkirakan dengan kecepatan perjalanan menunggang keledai rombongan yang besar itu tidak kurang dari 254 hari diperlukan dari Babel untuk mereka sampai ke Yerusalem. Suatu pengorbanan yang luar biasa dari cendekiawan, dari orang-orang yang terpelajar tersebut. Mari kita melihat kekeliruan yang kita tidak sadari kita lakukan minggu demi minggu pada saat kita masuk ke dalam musim Natal seperti ini. Misalnya ketika kita menyanyikan lagu kesayangan kita, lagu-lagu Natal, ada lagu di dalam nyanyian pujian nomor 53, yaitu Bintang di Timur. Kita harus tahu, kita harus pahami bahwa bintang itu ada di barat. Kembali ke peta tadi, Anda melihat bahwa Babel ada di timur dan Yerusalem ada di barat. Yang dimaksudkan para Majus ketika mereka mengatakan kami telah melihat bintangnya, kalau saya dapat memberikan kalimat penjelasan, ketika kami masih di timur, di Babel. Masalahnya adalah kalau Anda menyanyikan dan terus mengatakan bahwa bintangnya di timur, berarti para Majus jalannya mundur-mundur sampai ke Yerusalem. Jadi tidak mungkin mereka di timur dan mereka melihat bintangnya di timur dan mereka berjalan ke arah barat. Ini harus kita perbaiki, kita harus pahami bahwa para Majus berjalan dari timur ke barat dan bintang yang mereka lihat tersebut ada di barat. Nah, bayangkan bahwa Anda adalah Herodes, raja yang punya kekuasaan yang besar pada waktu itu, menikmati kenikmatan hidup Anda di istananya yang megah seperti ini. Nah, ini adalah rendering dari raja istana Herodes yang ada di Yerusalem. Suatu saat ketika Anda duduk, Herodes duduk di istananya dan datanglah sekelompok bangsawan cendekiawan para Majus dan kemudian mereka bertanya kepada Herodes di dalam ayat 2, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan tersebut? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan tersebut. Nah, Anda harus pahami bahwa kembali kepada majalah Suara Baptis yang terbit pada bulan Oktober lalu yang berbicara mengenai Herodes dalam perjanjian baru, Anda dapat memahami siapa itu Herodes Agung. Herodes Agung adalah raja yang menganggap dirinya, yang menamakan dirinya adalah raja orang Yahudi, walaupun dia adalah setengah Yahudi. Setengah lagi dia adalah Idumea. Tetapi dia mencoba untuk menarik hati, mengambil hati orang-orang Yahudi dengan melakukan banyak perkara, termasuk salah satunya adalah dia membangun bait Allah yang luar biasa. Bait Allah yang Anda lihat di sini, Anda masih ingat cerita bahwa Salomo membangun bait Allah, tapi kemudian ketika bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala dan mereka harus dibuang, dan Anda sampai kepada cerita di dalam kitab Nehemia dan Ezra, Ezra membangun kembali bait Allah, Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem, dan bait Allah yang dibangun oleh Ezra disebut bait Allah Ezra. Tetapi ketika Herodes memperluas, memperindah, membangun kembali bait Allah itu disebut bait Allah Herodes atau the Herod Temple. Ini adalah gambaran yang begitu megah yang Anda dapat lihat di sini bagaimana megahnya bait Allah yang dibangun kembali oleh Herodes. Dia melakukannya karena dia ingin mengambil hati orang Yahudi dan dia melakukannya karena dia ingin disebut sebagai raja orang Yahudi. Nah, bayangkan bahwa ketika dia berada di istananya dan para Majus datang dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sebuah tamparan buat dia. Dia adalah raja orang Yahudi, tetapi kemudian ada raja lain yang baru dilahirkan. Sebabnya dia marah sekali dan dia mengumpulkan imam-imam kepala para ahli Taurat untuk mencari tahu di mana dia raja yang baru dilahirkan tersebut. Nah, itu adalah mengenai Herodes. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut mengenai raja yang kejam ini, raja yang oleh Kaisar Agustus
Suatu saat Kaisar Agustus karena tahu kekejaman dari Herodes, Herodes membunuh anaknya, membunuh istrinya, membunuh ibunya, dan orang mengatakan lebih aman menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Karena ada banyak orang yang dibunuh oleh raja yang kejam ini, dan apa yang dia lakukan di dalam ayat 16 Matius pasal 2, ketika dia tahu bahwa dia diperdaya oleh orang-orang Majus, dia memerintahkan pembunuhan bayi-bayi yang ada di Bethlehem. Diperkirakan dari bayi-bayi yang ada di Bethlehem usia 2-3 tahun ke bawah, kurang lebih ada 30 bayi yang dibunuh paling kurang oleh Herodes dan tentara-tentaranya. Ada kekeliruan pertama yang tadi kita lihat mengenai bintang di timur, tetapi juga kita harus melihat ada kekeliruan lagi yang sering kita lakukan ketika kita melakukan drama Natal, ketika kita mengirim kartu dengan gambar-gambar yang indah. Ada Yusuf, ada Maria, bayi Yesus, ada gembala-gembala, dan ada para Majus. Kita sudah tahu semua bahwa tiga itu datang dari Tertullian. Siapa Tertullian? Anda dapat melihat kepada artikel kami yang ditulis oleh Pendeta Victor Rembet di dalam majalah Suara Baptis bulan Oktober yang lalu. Tertullian, seorang bapak gereja yang kemudian mulai menyebutkan nama-nama dan jumlah dari ketiga orang Majus tersebut. Kita tahu jumlah tiga itu datang dari persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa para Majus tidak datang ke kandang Bethlehem. Sehingga gambaran ataupun drama Natal yang kita buat ketika kita menghadirkan Yusuf, Maria, dan gembala, dan ada para Majus saat itu adalah satu hal yang keliru, karena dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada, bukan di kandang. Yesus dan Maria dan Yusuf sudah pindah ke sebuah rumah, dan satu hal lagi kita tahu bahwa di dalam ayat yang ke-9 dikatakan di mana anak itu berada. Kata anak di dalam bahasa Perjanjian Baru berbeda dengan kata bayi yang dipakai di dalam Lukas pasal yang kedua, sehingga kita tahu bahwa Yesus pada waktu itu sudah berumur lebih dari 2 tahun. Menunjukkan bahwa perjalanan yang luar biasa jauh yang ditempuh oleh para Majus mulai saat mereka melihat bintang tersebut, mulai ketika mereka mempelajari kitab-kitab suci, dan sampai kemudian mereka menempuh perjalanannya tiba di Yerusalem dulu dan kemudian mereka ke Bethlehem. Satu pengorbanan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh orang-orang yang terpelajar ini. Nah, dari mana kita tahu juga bahwa para Majus tidak datang ke kandang Bethlehem? Anda masih ingat cerita di dalam Lukas pasal 2 bahwa 8 hari setelah Yesus dilahirkan, Yusuf dan Maria mentaati firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-24 dari pasal kedua kitab Lukas dikatakan, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Anda masih ingat di dalam kitab Keluaran dan Imamat ada sekian banyak perintah yang diberikan oleh Tuhan untuk persembahan-persembahan. Selalu ada kategori, ada lembu, ada kambing domba, dan ada burung. Tergantung dari kemampuan mereka, kemampuan ekonomi mereka untuk mempersembahkannya. Burung merpati, burung tekukur adalah jenis persembahan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak berada pada waktu itu, oleh orang-orang yang miskin. Kita tahu ekonomi Yusuf dan Maria tidak terlalu baik, sehingga yang mereka mampu berikan persembahan itu adalah burung tekukur. Dan mereka membawa burung-burung tersebut untuk dipersembahkan karena mereka tidak memiliki. Dan kita tahu bahwa mereka belum memiliki emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu bahwa berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Lukas pasal 2 ini menunjukkan bahwa para Majus belum datang dalam kurun waktu 8 hari setelah Yesus dilahirkan. Menarik ketika kita mempelajari mengenai para Majus, ketika kita melihat apa yang mereka persembahkan ketika mereka dengan berani datang ke istana raja orang Yahudi mencari raja Yahudi yang baru dilahirkan tersebut. Ada banyak yang Anda sudah pelajari, pahami dari nats ini, dan saya yakin saya tidak perlu menambahkannya lagi.
Tapi satu hal yang saya ingin berikan kepada Anda adalah perbandingan yang saya yakin Matius sebutkan. Perbandingan yang tidak secara langsung Matius berikan di dalam nas yang kita lihat ini. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda perbandingan antara para Majus dengan para imam kepala, ahli Taurat. Dua kelompok ini adalah dua kelompok yang terpelajar. Saya sudah menjelaskan tadi, saya memiliki keyakinan bahwa para Majus adalah orang-orang terpelajar yang mendalami astrologi, yang mendalami kitab-kitab suci, bukan saja keyakinan mereka, tetapi dari perjanjian lama mereka pelajari, dan mereka orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terpelajar, dan mereka bertemu dengan kelompok terpelajar lainnya di Yerusalem, yaitu imam kepala, ahli-ahli Taurat. Dan menarik ketika mereka bertanya dan Herodes tidak tahu mengenai informasi tersebut, Herodes memanggil orang-orang Yahudi dan kemudian para imam menjawab dengan begitu lantang ketika dikatakan di dalam ayat yang kelima, dikatakan di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lihat. Dua kelompok terpelajar, dua kelompok yang terdidik. Yang satu tidak sungguh-sungguh memahami apa yang dimaksudkan oleh perjanjian lama, khususnya apa yang dikatakan oleh kitab Mika, tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa bintang tersebut memberikan tanda kepada mereka ada raja yang harus disembah, ada raja yang harus dihormati. Mereka datang, mereka taat, menempuh perjalanan yang lama sekali, jauh sekali, membawa persembahan yang begitu banyak, dan mereka sampai bertemu dengan kelompok terpelajar lainnya, kelompok terdidik yang kedua, yaitu imam-imam, ahli-ahli Taurat, yang memahami luar biasa apa yang dikatakan oleh kitab Mika, tetapi mereka tidak datang kepada bayi Yesus dan menyembah Yesus. Anda mengerti maksud saya? Anda mengerti maksud saya di sini? Kelompok terdidik yang pertama, para Majus, melihat, membaca kitab suci perjanjian lama, dan datang menyembah Yesus. Kelompok terdidik yang berikutnya, para imam kepala, ahli Taurat, memahami apa yang dikatakan oleh kitab perjanjian lama, tetapi mata dan hati mereka ditutupi oleh kedegilan sehingga mereka tidak mau datang untuk menyembah bayi Yesus. Yang berikutnya adalah perbandingan yang diberikan oleh Matius di sini. Yang pertama adalah tentang raja orang Yahudi, Herodes, yang ingin dikenal, yang ingin dipandang, yang ingin disebut sebagai raja orang Yahudi. Dibandingkan dengan Yesus, raja damai, yang bukan saja raja orang Yahudi, tetapi raja di atas segala raja. Kita melihat bahwa Herodes yang ingin mengambil hati orang Yahudi melakukan segala sesuatunya karena ingin tetap disebut raja orang Yahudi. Tetapi pada akhirnya apa yang dilakukan oleh raja orang Yahudi ini? Kekejamannya dibuktikan di dalam kitab Lukas bahwa dia membunuh bayi-bayi yang tidak bersalah. Tetapi raja damai tersebut, raja di atas segala raja, Yesus Kristus, ketika dia lahir, dia memberikan damai kepada seluruh dunia, dan pada waktunya ketika dia datang kembali dan memerintah sebagai raja di atas segala raja, dia akan membawa damai yang tidak pernah dialami oleh siapapun sebelumnya. Dua hal ini yang dapat kita lihat ketika kita mempelajari kitab Matius pasal 2 dan melihat sambutan istimewa yang diberikan oleh para Majus ketika mereka tahu raja orang Yahudi yang baru dilahirkan tersebut. Kami berdoa dari Taman Sari 16 bahwa apa yang kami sampaikan kepada Anda dapat memberikan informasi tambahan mengenai apa yang akan Anda ajarkan hari Minggu nanti kepada murid-murid yang dipercayakan oleh Tuhan. Minggu depan di dalam jadwal memang ada pelajaran yang lain, pelajaran 13, tetapi kami ingin menolong dengan memberikan pembahasan mengenai Simeon dan Hana. Kami ingin mengajak Anda untuk melihat lagu keempat dari 4 Canticles, dari 4 lagu pujian yang ada di dalam kitab Lukas. Kita akan melihat lagu yang dinyanyikan oleh Simeon, dan saya akan menghadirkan pembicara spesial pada minggu depan untuk memberkati Anda dengan pelajaran yang luar biasa. Akhirnya,
Dari Taman Sari 16, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa yang Anda lakukan minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun bagi murid-murid yang dipercayakan oleh Tuhan bagi Anda. Ada kritik dan saran yang kami nantikan di Lembaga Literatur Baptis. Ada nomor yang dapat Anda lihat di sini, WhatsApp yang Anda dapat hubungi. Dengan senang hati saya pun menyambut jika ada dari antara Anda yang rindu untuk membagikan konten-konten seperti ini untuk menolong guru-guru lain. Dan jangan lupa mulai Januari nanti di aplikasi Kabaria Digital yang saya harap Anda sudah download, Anda akan dapat melihat ruang guru sekolah minggu ini, baik buku guru sekolah minggu maupun YouTube seperti ini ada di dalam aplikasi tersebut yang kami harap dapat memberkati pelayanan Anda, persiapan Anda. Tuhan Yesus memberkati.